Pemilu tahun 2024 mendatang saat ini semakin terasa. Hal ini ditandai dengan kesibukan daripada partai politik untuk mempersiapkan berkas para calon anggota legislatif, baik di tingkat kabupaten kota, provinsi, maupun di tingkat pusat DPR RI. Tahapan ini harus mereka lalui karena merujuk daripada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemudian suasana kesibukan ini juga terasa mengacu kepada peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU nomor 5 tahun 2022 tentang perubahan keempat atas PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. Kemudian kesibukan ini juga dipicu oleh adanya peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Selanjutnya, suasana yang paling sibuk ini juga dipicu oleh peraturan KPU ataupun PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Seperti itu, sehingga partai-partai politik dan para caleg sibuk mempersiapkan berkasnya. Salah satu berkas yang harus mereka penuhi adalah mereka harus mendapatkan surat keramat dari rumah sakit. Surat keramat dalam tanda kutip ini, keramat dalam tanda kutip ini maksudnya adalah surat kesehatan jasmani dan rohani serta surat dukungan mereka tidak sebagai pemakai narkoba, sehingga mereka harus memeriksakan kejiwaannya, kesehatan jasmani dan rohani di rumah sakit. Ditambah lagi mereka harus tes urin untuk membuktikan mereka tidak ada pemakai narkoba, tidak terlibat dengan narkoba. Biaya yang dipungut oleh rumah sakit pun bervariasi. Kalau di Aceh Tamiang itu katanya informasi yang beredar dikutip biaya mencapai lebih 700.000 rupiah. Ditambah lagi dengan soal ujian sebagai tes kejiwaan yang harus mereka jawab lebih daripada 500 soal. Itu yang membuat mereka pening yang terlalu banyak soalnya, ditambah dengan tingginya biayanya ditetapkan seperti yang terjadi di rumah sakit Tamiang. Sementara di rumah sakit Bangsa itu dipungut biaya mencapai 400.000 lebih, tapi soal-soalnya nggak mencapai 500 seperti di rumah sakit Tamiang. Soalnya itu ya sekitar 50 lebih sampai 90, sehingga banyak calon anggota legislatif dan kabupaten kota ini yang melarikan diri untuk memeriksakan diri mereka mendapatkan surat keramat di rumah sakit umum Kota Langsa karena biayanya relatif lebih murah, dan soal-soal yang dipertanyakan kepada calon anggota legislatif juga tidak sebanyak seperti yang terjadi di rumah sakit umum Tamiang seperti ini. Hal-hal seperti inilah, karena adanya perbedaan biaya, perbedaan soal-soal kayak gini yang terlalu banyak. Kalau soal yang terlalu banyak, walaupun opsi jawabannya iya atau tidak seperti itu, tapi itu juga sangat memberatkan bagi mereka. Tidaknya mereka mengambil alternatif lebih bagus pergi ke rumah sakit Langsa, lebih murah, lebih sedikit yang akan ditanya oleh pihak rumah sakit untuk mendapatkan surat keramat sehat jasmani dan rohani dan tidak memakai narkoba. Hal begitu.
itu sampai saat ini belum ada pengumuman dari baik pihak rumah sakit umum Tamiang ataupun rumah sakit Muda Sedia maupun dari rumah sakit umum Kota Langsa yang mengumumkan adanya ditemukan caleg yang mengalami gangguan jiwa. Belum ada lah caleg yang gila, belum ditemukan caleg yang edan, belum ada, belum diumumkan ya. Belum ada caleg-caleg yang dalam kategori steheng, dan belum ada caleg-caleg yang dalam bahasa Aceh disebut dengan pungo. Semuanya belum ada pengumuman, berarti untuk sementara ini dinyatakan waras karena belum ditemukan ada pungo pun steheng ataupun ada mengalami gangguan jiwa. Itu yang terjadi.